Saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Nah, ini menurut saya sangat unik dan lucu sekali. Ya, katanya sih dari Gibran dan Pak Prabowo Subianto kita menciptakan politik riang gembira, pemilu riang gembira. Tetapi kenyataannya ya seperti contoh pada debat Capres pada malam tadi. Di situ bahkan Pak Prabowo Subianto terlihat emosi menjawab pertanyaan dari Anies Baswedan. Dan menurut saya juga bukan poin. Seharusnya Pak Prabowo menjawab poin dari pertanyaan Anies Baswedan, bukan malah terkesan curhat. Nah, di sini bahkan juga terlihat, yaitu Gibran bahkan terlihat emosi. Entah di sini maksudnya apa, padahal juga komitmen dari pasangan nomor urut 2 adalah ya joget-joget, politik riang gembira dan lain sebagainya. Nah, di sini menurut saya ketika debat Capres pada malam tadi, menurut saya sangat di luar dugaan. Bahkan di situ debatnya penuh dengan emosi dan lain sebagainya. Dan bahkan di sini yaitu Gibran ya di sini terlihat emosi kalau menurut saya. Seperti ini videonya. Ya. Nah, di sini terlihat Pak Prabowo Subianto juga emosi ketika menjawab pertanyaan dari Anies Baswedan dan cawapresnya di sini. Entah di sini maksudnya apa coba, tapi terlihat dari raut mukanya, terlihat emosi dari sorakan-sorakan pendukung capres lainnya. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Gus Raharjo. Emosi bos, senggol dong. Katanya riang gembira, kok ngamuk bro? Debat kok ngamuk? Capresnya emosi, cawapresnya emosi, pendukungnya minta riang gembira. Survei tanda-tanda naik pesat nih. Besok pasangan nomor 2 kira-kira berapa ya? 94% ya. Apalagi besok ya. Ketika Gibran di sini besok akan debat cawapres. Pasti juga akan banyak pertanyaan, apalagi tentang Mahfud MD misalnya, yaitu soal putusan MK. Di sini bahkan ketika Pak Prabowo Subianto ditanya oleh Anies Baswedan, ya setidaknya tentang putusan MK, hakim dan lain sebagainya, jawabannya menurut saya juga terlihat emosi. Seperti ini video dari Pak Prabowo Subianto. Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Menurut saya dari statement dari Pak Prabowo Subianto itu mulai dari dulu memang terserah rakyat. Karena rakyatlah yang memilih, karena rakyatlah yang mempunyai hak suara pada pemilu mendatang. Tidak usah ditegaskan seperti ini saja, rakyat akan memilih siapa yang cocok menjadi capres pada periode 2024-2029. Pada Pilpres 2014 dan 2019 masyarakat juga memilih Presiden Joko Widodo tentunya. Ya, kadang-kadang saya heran ketika menanyakan kepada netizen-netizen, apa sih yang membuat Anda memilih dari Pak Prabowo Subianto? Pak Prabowo Subianto itu orangnya paling ikhlas. Kalau memang beneran ikhlas, pasti juga di sini tidak akan mencalonkan lagi lah sebagai presiden kalau memang benar-benar ikhlas. Ya, tetapi kita tidak tahu lagi lah. Yang jelas di sini Pak Prabowo ya hampir sama. Setiap debat capres di sini pada Pilpres 2014 dan 2019 menurut saya tidak bisa mengontrol emosi ya. Kalau kita lihat tidak bisa mengontrol emosi. Kalau menurut saya pribadi sih. Bayangkan dari dua capres lainnya seperti Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo itu sangat tenang sekali menjawab pertanyaan dari capres-capres lainnya. Ya memang di sini ketika debat ya, menurut saya seharusnya jangan emosi. Menurut saya harus bisa mengontrol. Apalagi kalau pemimpin tidak bisa mengontrol emosi, wah bagaimana masyarakatnya. Nah, ini adalah kelanjutan dari video debat Prabowo dan juga Anies Baswedan. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya.
Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Nah, di sini yang sangat lucu sekali, siap untuk negara ini, siap semuanya dipertaruhkan. Nah, pertanyaannya, masyarakat Indonesia juga menurut saya siap kalau melihat ketidakadilan, melihat Mahkamah Konstitusi yaitu dilakukan dengan tidak transparan seperti pada waktu lalu. Masyarakat juga siap, bahkan sampai saat ini pun yaitu mahasiswa, masyarakat juga bergerak, bahkan juga menolak politik dinasti dan lain sebagainya. Ya, tetapi kita kembalikan lagi lah ke masyarakat besok. Kira-kira menentukan siapa capres yang akan dipilih pada Pilpres mendatang. Karena menurut saya masyarakatlah yang akan memilih presidennya sendiri, akan menentukan pilihan sendiri pada 14 Februari mendatang. Nah, tetapi yang aneh dari politik riang gembira di sini ternyata penuh dengan emosi. Kan sangat lucu sekali ya. Nah, dari sini saya penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya. Di sini dari Layesno, ada hal yang disebut dengan etika. Itu yang tidak dia pahami. Yang satu kekanak-kanakan, yang satu ketuaan. Ups. Di sini cawapres nyambi sebagai cheerleaders Prabowo. Biar rakyat yang menilai. Jauh-jauh dari Solo cuma buat jadi cheerleadersnya. Oh, siap-siap seputaran. Kok gayanya gitu amat ya? Politik pura-pura santun padahal puas, pura-pura santuy padahal beringas, pura-pura riang gembira padahal tukang menikam. Ya seperti itu. Menurut saya sangat lucu sekali. Apalagi Pak Prabowo juga di situ terkenal dengan gemoynya, imut, lucu dan lain sebagainya. Tetapi terlihat setiap ada pertanyaan di situ bahkan Pak Prabowo terlihat emosi ya. Nah, bahkan juga dari berita-berita sudah memberitakan ya, Prabowo emosi, Anies keluhkan demokrasi. Kalau Jokowi diktator, Anda tak mungkin jadi gubernur. Ya memang sangat masuk akal sekali. Nah, di sini bahkan juga ada berita lagi Prabowo emosi sampai tunjuk-tunjuk Anies ketika ditanya pelanggaran etik putusan MK. Nah, di sini sesi tanya jawab saat debat calon presiden sampai memanas antara capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies bertanya kepada Prabowo terkait keputusan memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Keputusan Prabowo itu dilakukan setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi. Belakangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menghukum Anwar Usman sebagai ketua MK yang menetapkan keputusannya melanggar kode etik. Saya tidak bisa membayangkan ya besok ketika Gibran yaitu akan debat cawapres di KPU di sini, pasti akan serangan-serangan seperti putusan MK dan lain sebagainya pasti akan dialami oleh Gibran pada saat debat cawapres besok. Kita menunggu sajalah. Ya, tetapi saya setuju sekali lah dengan jargonnya yaitu politik riang gembira, politik gemoy, politik joget-joget. Ya seharusnya sesuai dengan pada waktu lalu ketika debat misalnya ya. Di situ jangan pakai emosi lah. Seharusnya menjawab dengan tegas, sopan dan juga jelas. Karena di sini masyarakat memang membutuhkan ya jawaban yang sangat bisa dimengerti. Contohnya putusan MK. Ya, semuanya memang berpikir, kenapa Pak Prabowo kok tetap memilih Gibran? Padahal yang memutuskan itu juga melanggar kode etik berat oleh MKMK pada waktu lalu. Jadi di sini memang pertanyaan yang sangat dasar sekali, pertanyaan yang kemungkinan yaitu mewakili seluruh masyarakat Indonesia, yaitu pertanyaan pada waktu lalu yang ditanyakan kepada Pak Prabowo Subianto. Apa alasannya Pak Prabowo Subianto tiba-tiba memilih Gibran dengan segudang permasalahan kode etik pada waktu lalu. Dan pada waktu lalu juga Anwar Usman dijatuhi pelanggaran kode etik berat oleh MKMK pada waktu lalu. Nah, ya apapun itulah untuk Pilpres 2024 semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil. Debat pertama Presiden dalam pemilu Presiden 2024 berlangsung seru. Ada momen di mana Prabowo Subianto menyinggung Anies Baswedan. Tunggu dulu, aku mau jawab, kata Prabowo diikuti sebuah gerakan seperti bela diri silat pada Selasa 12 Desember 2023 malam. Benar sekali, harus ada keadilan, tapi tidak sesederhana itu, Pak Anies tegasnya lagi. Hal itu terjadi saat ketika
Capres menjawab pertanyaan soal tren kekerasan yang meningkat di Papua. Ketika calon ditanya soal strategi, ada faktor lain Pak Anies, ada faktor geopolitik, ujarnya. Inilah yang masalahnya tidak gampang. Saya sependapat, kita harus keadilan. Dialog semua harus kita tegakkan. Ini masalah bangsa. Kita semua kekuatan rangkul, tambahnya. Debat Capres tersebut dimulai sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat untuk melaksanakan debat pertama. Topik yang diangkat adalah masalah pemerintahan, hukum dan HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, serta peningkatan layanan publik dan kerukunan warga. Bahkan Capres Prabowo Subianto menjawab pertanyaan Anies Baswedan yang mengeluhkan demokrasi di Indonesia. Anies sebelumnya menyebut bahwa rakyat tidak percaya dengan demokrasi. Mendengar hal itu, Prabowo menjawab Anies dengan berkata bahwa jika demokrasi tidak berjalan, maka Anies tak mungkin menjabat jadi gubernur DKI. Hal itu disampaikan Prabowo dalam debat Capres di KPU pada Selasa 12 Desember. Hal itu disampaikan Prabowo dengan emosional berkata, jika Jokowi diktator, maka Anies tidak mungkin menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Sesi tanya jawab saat debat calon presiden sempat memanas antara Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies bertanya kepada Prabowo terkait keputusan memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Keputusan Prabowo itu dilakukan setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi. Belakangan, melihat kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) menghukum Anwar Usman sebagai ketua MK yang menetapkan keputusan melanggar etik. Apa perasaan Bapak bahwa ada pelanggaran etika di situ? Tanya Anies Baswedan kepada Prabowo Subianto. Prabowo awalnya menjawab cukup santai bahwa tim pakar Ketua Umum Gerindra itu menyatakan tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etik sudah diambil tindakan dan keputusannya waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, jawab Prabowo Subianto. Kemudian sudah ada tindakan dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat diubah. Ya, saya laksanakan ya, tegasnya. Kemudian nada bicara Prabowo semakin meninggi. Prabowo mengatakan, Anies bukan lagi anak kecil, harusnya sudah paham. Dan kita ini bukan anak kecil Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya, kata Prabowo Subianto. Anies pun hanya tersenyum mendengar pernyataan tersebut. Prabowo pun melanjutkan bahwa masyarakat yang akan menilai pada saat hari pencoblosan. Kalau tidak suka Prabowo Gibran, rakyat tidak perlu memilih. Sekarang begini, intinya rakyatlah yang memutuskan, rakyatlah yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan juga Gibran, enggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian, katanya. Selanjutnya, nada Prabowo semakin tinggi. Ia menegaskan tidak takut tidak punya jabatan. Bahkan mantan Denjen Kopassus ini sambil memberikan gestur menunjuk-nunjuk ke arah Anies. Dan saya tidak takut punya jabatan Mas Anies. Sorry ye, kata Prabowo Subianto. Terlihat Gibran di belakangnya sampai berdiri dan mengangkat-angkat tangan. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya rela mati untuk negara ini, tegasnya. Kemudian Anies menjawab santai Prabowo dengan sebuah cerita. Anies menyinggung di mana-mana masalah ordal atau orang dalam menjadi masalah. Bahkan
ada guru yang mengeluhkan kepada Anies bahwa untuk menjadi guru perlu orang dalam, karena mereka mencontoh apa yang terjadi di pemerintahan pusat. Beberapa orang guru sampaikan pengangkatan guru ordal, kalau nggak ordal nggak bisa jadi guru. Wong di Jakarta aja pakai cara ordal, terang Anies Baswedan. Bahkan calon presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo akhirnya bertemu di debat pemilu 2024. Perlu diketahui, debat pemilu 2024 menampilkan 3 capres, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan juga Ganjar Pranowo. Namun yang menarik perhatian adalah performa capres nomor urut 1, Anies Baswedan, yang tampak bisa menjawab pertanyaan dan pertanyaan Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Anies Baswedan terlihat membahas dan menjawab banyak hal dan pertanyaan Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo, terutama saat membahas soal orang dalam di pekerjaan atau beberapa instansi. Anies Baswedan terlihat tetap menjaga emosi dan debat capres dan cawapres dari KPU ini. Pertanyaan Prabowo Subianto soal etika dalam putusan Mahkamah Konstitusi cukup kuat. Anies Baswedan dengan tegas mengatakan jika kasus ordal tersebut memang selalu dihadapi oleh masyarakat Indonesia dan cukup menyebalkan. Fenomena ordal ini menyebabkan di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal, ujar Anies Baswedan di debat pertama Pilpres 2024 di kantor KPU. Mau ikut? Kesebelasan ada ordal. Mau masuk jadi guru ada ordal. Mau daftar sekolah ada ordal. Mau tiket konser ada ordal. Ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik tidak berjalan dan etika luntur lanjutnya. Anies Baswedan pun mengatakan jika fenomena ordal itu sudah terjadi sejak lama dan menjadi keresahan masyarakat. Anies kemudian memberi contoh ketika ada guru yang menjadi gagal diangkat karena kalah dari pihak-pihak yang memanfaatkan ordal. Beberapa waktu lalu, beberapa guru berjumpa dengan saya dan mereka mengatakan, "Pak, di tempat kami, pengangkatan guru-guru itu berdasarkan ordal. Kalau tidak ada, tidak bisa jadi guru," ujar Anies Baswedan. Lalu apa jawabannya? Atasan saya bilang, wong di Jakarta pakai ordal, kenapa kita di bawah tidak boleh pakai ordal? Lanjut Anies Baswedan.